Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilu Anggreni dari kelas B dengan NIM 210901501024. Akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Mudharabah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih antara pemilik dana atau sabibul mal dan pengelola dana atau mudharib, di mana keuntungan akan dibagi berdasarkan dengan perjanjian atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian jenis-jenis mudharabah. Jenis yang pertama yaitu mudharabah mutakalah. Mudharabah mutakalah yaitu mudharabah di mana pemilik dana tidak memberikan batasan atau syarat kepada pengelola dana dalam melakukan investasi. Contohnya, Wilan dan Nisa akan melakukan kerjasama, di mana Nisa sebagai sabibul mal dan Wilan sebagai mudharib. Nisa menginvestasikan dananya sebesar 1,5 miliar. Dan dengan perjanjian atau nisbah yang disepakati yaitu 70/30. 70% untuk sabibul mal dan 30% untuk mudharib. Seiring berjalannya waktu, usaha ini memperoleh laba sebesar 1 miliar. Maka akan dibagi hasil atau dari laba tersebut sesuai dengan nisbah, yaitu 70/30. Nisa akan mendapatkan bagian sebesar 700 juta dan Wilan akan mendapatkan bagian sebesar 300 juta. Jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan atau syarat kepada pengelola dana, antara lain mengenai dana, cara, lokasi, atau objek investasinya. Contohnya, Wilan dan Nisa akan melakukan kerjasama usaha isi galon. Nisa sebagai sabibul mal dan Wilan sebagai mudharib. Nisa menginvestasikan dananya sebesar 150 juta. Kemudian terdapat perjanjian atau nisbah yang disepakati yaitu 60/40. 60% untuk sabibul mal dan 40% untuk mudharib. Kemudian Nisa sebagai sabibul mal memberikan syarat kepada Wilan, yaitu syarat waktu dan target. Waktunya sebanyak 1 tahun dengan target laba yang akan dicapai yaitu 50 juta. Jika Wilan tidak mengindahkan syarat dari Nisa, maka Wilan tidak akan mendapatkan bagian sepeser pun. Ternyata, seiring berjalannya waktu, usaha ini dapat memperoleh laba sebesar 80 juta dalam waktu 1 tahun. Maka berarti Wilan dapat menyelesaikan target atau dapat memenuhi syarat yang diberikan oleh Nisa sebagai sabibul mal. Maka pembagian hasil akan dilakukan sesuai dengan nisbah yaitu 60/40. Maka Nisa akan memperoleh hasil atau bagian sebesar 48 juta dan Wilan akan memperoleh hasil atau bagian sebesar 32 juta. Kemudian jenis yang ketiga yaitu mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah yaitu mudharabah di mana pemilik pengelola dana juga menyertakan modalnya dalam proses investasi. Contohnya, Wilan dan Nisa akan melakukan sebuah kerjasama usaha percetakan. Di sini Nisa sebagai sabibul mal dan Wilan sebagai mudharib. Nisa menginvestasikan dananya sebesar 200 juta dengan perjanjian atau nisbahnya yaitu 60/40. 60% untuk sabibul mal dan 40% untuk mudharib. Kemudian seiring berjalannya usaha ini, Wilan sebagai mudharib juga menyertakan modalnya sebesar 200 juta. Maka modal sekarang yaitu sebanyak 400 juta dengan pembagian pemilik modal 50/50. Kemudian, ternyata usaha ini dapat memperoleh laba
sebesar 250 juta. Maka dibagi hasil dari perjanjian nisbah yaitu 60/40, di mana 60% sebesar 150 juta untuk sabibul mal dan 100 juta untuk mudarib. Maka untuk pembagian pemilik modal yaitu 50/50, maka masing-masing akan mendapatkan 75 juta. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Nisa sebagai sabibul mal akan mendapatkan bagian sebesar 75 juta dan Wilan sebagai mudarib dan juga sabibul mal akan mendapatkan bagian 175 juta. Kemudian ada syarat-syarat atau rukun mudarabah. Yang pertama, ada para pihak, yaitu sabibul mal dan mudarib. Yang kedua, objek mudarabah atau harta. Yang ketiga, ada kontrak ijab kabul atau akad. Yang keempat yaitu ada perjanjian atau nisbah. Kemudian mudarabah dinyatakan batal atau berhenti jika pertama, tercapainya waktu perjanjian jika dibatasi waktu. Yang kedua, salah satu pihak mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal. Yang keempat, modal habis. Dan yang kelima, salah satu pihak melakukan wan prestasi. Demikianlah penjelasan saya mengenai akad mudarabah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan selamat pagi.